Wajahnya bule, keriting dia, umurnya 5-6 tahun. Jangan-jangan itu anak kecil yang dimimpin bude aku tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, masih dalam rangkaian KHW 2 kali seminggu ini. Di hari Minggu malam Senin ini aku akan kembali lagi menyapa kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 144. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton KHW dan juga yang sudah berkenan berbagi pengalaman horor kalian di sini ya. Setelah kemarin di KHW Nusantara dari Jawa Timur, aku menceritakan kisah yang menyeramkan sekaligus juga mengharukan tentang pengalaman Wawa kita bersama khodam kakungnya yang berwujud seekor singa. Malam ini aku akan menceritakan satu kisah yang juga tidak kalah mengharukannya, Wak, yaitu tentang sosok hantu anak perempuan Belanda bernama Amira. Sebenarnya sosok ini nggak datang dengan cara yang menakutkan, Wak. Dia hanya datang melalui mimpi yang dialami oleh budenya Wawa. Kemarin ibunya Wawa yang ngalamin horor, sekarang budenya Wawa kita, ya kan? Tapi mimpinya ini bisa dibilang nggak wajar, Wak, ya. Dimana mimpi itu selalu terjadi berulang-ulang hingga bertahun-tahun lamanya. Bayangkan sama kalian, tiap hari sampai bertahun-tahun lamanya kalian mimpinya itu terus. Nah, penasaran sama kisahnya kan? Tapi sebentar, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku punya pengumuman yang ya lumayan penting lagi nih yang harus aku sampaikan ke kalian ya. Jadi, Wak, selama beberapa minggu terakhir ini kan kita KHW-nya 2 kali seminggu kan. KHW Nusantaranya malam Jumat, KHW regulernya malam Senin atau Minggu malam, ya kan? Nah, aku mau nyampe ini, Wak, kalau mulai minggu depan betul nih ya, jadwal tadi aku switch. KHW Nusantara pindah di Minggu malam, KHW reguler jadwalnya balik lagi ke Kamis malam. Ya, jadi itu aja, Wak, yang di switch. Jangan nanti hari Kamis besok kalian tanya, Nadia kan harusnya Nusantara jadi hari Minggu, yang reguler jadi malam Jumat, ya. Kenapa di switch, Nat? Ya, buat jaga-jaga aja, Wak. Pokoknya doain aja lah aku, tim, keluarga semua sehat ya. Nah, itu aja kok pengumuman yang mau aku sampaikan. Dan sekarang barulah ini, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Cekeran. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Sinta dari Jawa Tengah. Halo Sinta. Nah, jadi Wak, Sinta ini tinggal bersama kakek dan neneknya dari keluarga ibu di Jawa Tengah. Pada saat itu Sinta ini masih berusia 17 tahun dan sedang bersekolah SMA di Jawa Tengah. Sementara itu ayahnya bekerja dan menetap di Jawa Timur. Dan kebetulan juga rumah kakek sama nenek dari keluarganya ayah pun berada di Jawa Timur. Jadi yang di Jawa Tengah itu cuman siapa si Sinta sama keluarga dari ibunya Sinta, dan yang di Jawa Timur itu adalah ayah dan juga keluarganya ayah gitu ya. Nah, terus Wak, pada saat Idul Fitri 2023 kemarin, ayahnya Sinta ini datang menjemput Sinta untuk mengajaknya merayakan hari raya bersama di rumah kakek dan nenek yang ada di Jawa Timur, di keluarga besarnya ayah. Waktu udah nyampe sana ramai kali tuh, Wak, yang datang berkumpul di rumah kakek dan nenek. Dan di sana juga ada kakak perempuannya ayah yang bernama Bude Rumi yang pada saat itu masih single. Ini nih Bude yang mau kita ceritakan nih. Dan Bude ini juga tinggal di rumah yang sama dengan kakek dan nenek. Nah, pada suatu hari, Wak, beberapa hari setelah lebaran lah ya, Sinta masih ada di sini nih. Ayah ini tiba-tiba izin mau pergi keluar sebentar sama Bude Rumi. Sinta penasaran lah, nanyalah ke bapaknya kan, loh ayah sama Bude mau kemana, kok aku nggak diajak, kata si Sinta. Mendengar pertanyaan Sinta, anehnya ayah sama Bude ini cuma terdiam aja, Wak. Mereka agak menjauh sedikit dan sempat berunding sebentar nih. Sampai akhirnya tiba-tiba ayah bilang, Sinta mau ikut ayah sama Bude. Yaudah kalau gitu habis maghrib nanti kita mau ke dusun sebelah, siap-siaplah kamu, kata si kakek pulang, apa pula si kakek, kata si ayah. Ah gitulah, Sinta diajak bentar ya, Sinta siap-siap dulu, aku mau ikut katanya. Sebenarnya situ Sinta juga nggak tahu ayah sama budenya ini mau ke dusun sebelah mau ngapain gitu, mau ke rumah siapa, nggak tahu. Dia nggak banyak bertanya lagi karena toh nanti juga aku bakal tahu sendiri gitu kan. Dan karena ini juga masih dalam suasana hari raya lebaran ya, paling mereka juga mau silaturahmi ke rumah-rumah saudara yang ada di dusun sebelah. Nah, tuh singkat cerita maghrib pun datang, Wak. Setelah sholat maghrib tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke desa sebelah itu. Waktu itu mereka berangkat naik motor, Wak. 2 motor, sama Pak Lek juga ikut. Pak Lek, ayah, Bude, sama siapa? Sama Sinta. Dan saat itu mereka menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit lamanya. Sesampainya mereka di tujuan di desa sebelah ini, Sinta dibuat kaget karena ternyata orang yang akan mereka temui ini di luar dugaannya Sinta. Kalian tahu kenapa? Pada saat itu mereka bukan sedang datang berkunjung ke rumah sanak saudara, bukan, melainkan ke rumah orang pintar yang kita sebut aja lah nama Pak Pintar ini
ini Pak Kadir ya. Ketika melihat mereka datang, Pak Kadir pun langsunglah menyambut kedatangan mereka dan mengajak mereka semua berempat ini masuk ke dalam rumahnya Pak Kadir. Setelah masuk, mereka pun saling duduk nih Wak, berhadap-hadapan, termasuk si Sinta juga. Nah di sana Bude Rumi lah yang tampak mulai berkonsultasi dengan Pak Kadir. Dari situ bisa dilihat kalau ternyata yang punya tujuan khusus datang ke tempat Pak Kadir ini adalah Bude Rumi, ya kan? Nah dari obrolan tersebut Wak, Sinta bisa mendengar dengan jelas bahwa Bude Rumi ini sedang berkonsultasi tentang hal-hal mistis yang dia alami selama ini. Sebuah kisah mistis yang ternyata sudah terjadi sejak lama, tapi Sinta baru tahu ya hari itu. Nah kisah mistis apa itu? Jadi ternyata sejak dulu Bude Rumi ini selalu mengalami mimpi yang sangat-sangat aneh setiap kali dia tidur. Bude Rumi ini berulang kali selalu memimpikan sesuatu yang sama hingga bertahun-tahun lamanya. Di mimpi pertama kalinya dulu Wak, Bude Rumi masih ingat dia ini merasa seperti sedang berada di dalam rumahnya, dalam mimpinya nih ya. Tapi ketika dia berjalan ke arah dapur rumahnya, tiba-tiba Bude ini melihat sesuatu yang janggal. Ingat nih Wak ya, waktu mimpi itu dia jalan ke arah dapur. Ya, waktu nyampe di dapur dia nengok ada sesuatu yang janggal. Dimana pada saat itu di dalam dapurnya ada sebuah bak penyimpanan air yang terbuat dari tanah liat. Kalau misalnya dalam bahasa Jawa katanya disebut genuk Wak. Nah waktu nengok genuk itu entah kenapa Bude ini terdorong untuk memperhatikan ke arah genuk itu. Sampai akhirnya secara mengejutkan Bude melihat, waktu udah nyampe depan genuknya, Bude melihat ada seorang bayi perempuan tanpa busana, cuma pakai popok aja. Tiba-tiba muncul dari dalam genuk tuh. Harusnya air dalam genuk ini enggak Wak, bayi. Gak ada yang aneh sebenarnya dari bayi itu. Penampilannya tampak seperti bayi pada umumnya. Bude pun gak takut, malah lucu lah nengoknya ya kan. Secara perlahan-lahan Bude pun berjalan mendekati bayi tersebut. Dan ketika posisi mereka sudah saling berdekatan, tiba-tiba sambil tersenyum Wak, bayi itu mengulurkan kedua tangannya ke Bude seolah-olah minta digendong. Bude yang waktu itu belum punya anak, dia pun langsunglah segera gendongin bayi itu Wak, dan meletakkannya si bayi ini ke pundak sebelah kiri. Ya, nah inilah mimpi pertama kalinya Bude Wak. Dan disinilah nggak berhenti sampai di situ aja. Besok malamnya nih ketika Bude tidur lagi tanpa diduga-duga dia kembali memimpikan anak bayi ini. Tapi kali ini setting tempatnya agak beda Wak. Di mimpi pertama kemarin kan Bude ini melihat bayi itu muncul dari dalam genuk ya kan. Nah di mimpi kedua ini Wak, Bude bertemu dengan si bayi ini di pintu dapur. Dan anehnya lagi pada saat itu Bude melihat anak ini bukan macam bayi yang pertama kali. Tapi dia sudah tumbuh besar menjadi anak kecil yang usianya ya sekitar 5 tahunan lah. Dia muncul dari pintu dapur itu dan berjalan mendekati Bude sambil mengulurkan lagi kedua tangannya Wak. Refleks lagi lah Bude dalam mimpi itu segera langsung menghampiri si anak ini dan kembali menggendongnya di pundak sebelah kiri lagi. Nah itu mimpi kedua nih, berturut-turut. Hari itu dia mimpi, besok mimpi lagi. Cuman yang membedakan bayinya udah berubah. Setting rumah masih sama. Dan sejak saat itu Wak, hampir setiap malam Bude ini selalu memimpikan anak perempuan ini terus. Dan di dalam mimpinya ini Wak, Bude itu seperti melihat tumbuh kembang anak itu. Mulai dari dia bayi, ya kan? Dia bisa merangkak, dia bisa berjalan, dan seterusnya. Tapi meskipun di dalam mimpi ini anak ini semakin tumbuh besar hari ke hari kan, anehnya Bude ini nggak pernah ngeliat si anak ini sampai remaja atau dewasa Wak, nggak pernah. Selalu maksimal tuh sampai si anak ini berusia 6 atau 7 tahun lah gitu. Ya tiap hari tuh Bude macam nengok tumbuh kembang dia kan, tengok. Nanti udah sampai nih di usia misalnya 6 atau 7 tahun, mimpinya kan terulang balik Wak ketika anak itu masih bayi. Nanti gitu lagi tuh udah sampai umur agak 7 tahun, besoknya mimpinya dia balik bayi lagi. Dan pada saat anak itu datang ke mimpinya Bude dalam wujud seorang bayi, seperti yang aku bilang tadi Wak, penampilan siapa ini si anak ini macam bayi pada umumnya. Tapi barulah ketika tumbuh besar, ini nih Bude ini dapat melihat dengan jelas bahwa dari penampilannya ternyata anak perempuan ini adalah macam orang Belanda. Entah orang Belanda asli atau blasteran lah Nadia. Tapi yang jelas wajahnya tuh ya kayak khas-khas anak bule gitu. Warna rambutnya pirang merah kecoklatan gitulah. Dan membuat anak perempuan itu juga semakin terlihat sangat cantik. Dan setiap kali anak ini bertemu dengan Bude Rumi, anak itu selalu melakukan hal yang sama, yaitu mengulurkan kedua tangannya. Minta digendong kayak gitu loh Wak. Dan Bude Rumi pun di situ nggak ketakutan, senang dia malah. Dia selalu dengan senang hati langsung menggendong itu anak dan menyandarkan anak itu di mana? Pundak kirinya Bude. Nah balik lagi nih Wak ke cerita Bude Rumi yang sedang berkonsultasi dengan Pak Kadir. Jadi setelah menceritakan mimpinya tersebut kepada Pak Kadir, Bude Rumi ini pun nanya lah ya kan. Nah ini nih Pak,
pundak saya sebelah kiri ini selalu terasa sakit dan pegel setiap kali saya bangun tidur, Pak. Kenapa bisa kayak gitu, Pak ya? Berat kali loh rasanya. Mendengar pertanyaan Bude, Pak Kadir sempat terdiam bentar nih, Wak, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Terus tidak lama kemudian Pak Kadir ngomong lagi, "Coba Mbak Rumi, mohon maaf, hadap dulu ke tembok, saya mau periksa dulu pundak kirinya Mbak Rumi," kata si bapak. Mendengar instruksi Pak Kadir, Bude pun langsung membalikkan badannya dan menghadap ke tembok. Lalu Pak Kadir pun mencoba mendekat ke arah Bude Rumi dan mulai memegang pundak kirinya Bude dengan menggunakan telapak tangannya. Lagi-lagi di situ Pak Kadir sempat terdiam sebentar sampai akhirnya dia berkata, "Mbak Rumi, kamu beneran gendong itu anak kecil?" "Iya Pak, anak perempuan yang sering datang ke mimpi saya itu ya selalu minta gendong. Jadi ya udah saya refleks gendong dia lah." "Oh ya sudah, nggak apa-apa. Sebenarnya juga dia ini nggak ganggu kok. Tapi memang setiap kali bangun pagi setelah mimpi itu, pasti kan pundak kirinya Mbak Rumi ini terasa berat ya kan? Ya karena anak itu selalu ikut dengan Mbak Rumi," kata Pak Kadir. Wah, ditambah lagi Mbak Rumi selalu gendong di sebelah kiri kan, jadi yang sakit ya cuman sebelah kiri aja. Dia ikut saya Pak. "Iya Mbak Rumi, tapi dia nggak ganggu kok," kata Pak Kadir. Ada tuh kan setelah pundaknya selesai diperiksa, Bude pun akhirnya macam nanya gitu ke Pak Kadir tentang apa yang harus dia lakukan setelah ini. "Saya harus ngapain Pak?" "Gini Mbak, anak itu sebenarnya ya cuman pengen bermain aja sama kamu. Kalau dari yang saya lihat nih Mbak ya, sepertinya dia minta boneka Mbak untuk menjadi temannya. Coba besok kalian beliin dia boneka ya. Tapi beli satu aja, nggak usah banyak-banyak. Beli satu dan bahannya harus yang terbuat dari kain. Dan jangan lupa juga siapin bunga-bungaan," kata Pak Kadir. "Oh gitu ya Pak, tapi gimana cara kami ngasih boneka sama bunga-bunga tuh buat dia? Dia kan anak dalam mimpi saya, anak gaib. Saya cuma ketemu dia dalam mimpi aja." "Oh udah kok, gampang kok caranya. Nanti kalian hanya perlu mengubur boneka dan bunga-bunga itu bersamaan di dalam satu lubang," kata Pak Kadir ini. Adalah kan Wak, singkat cerita setelah mendapatkan saran tersebut, mereka pun segera siap-siap untuk pamit pulang. Gak ada yang aneh Wak dengan hari itu. Tapi ketika mereka sampai di rumah, entah kenapa si Sinta, Wawak kita ini tiba-tiba merasa kegirangan. Enggak, dianya takut Wak, enggak. Happy lah gitu kan. Dengan tersenyum Sinta ngomonglah sama bapaknya, Bapak, ayolah besok kita cari bonekanya yuk Pak," katanya. "Kamu kenapa ya Nduk? Yang minta boneka tuh kan anak perempuan dalam mimpi budemu. Kenapa jadi kamu pula yang kegirangan?" "Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ayolah cepatlah, besoklah kita cari ya," kata siapa ini, kata si Indah. Indah ngapa pula si Indah? Si Sinta. Dah tuh, keesokan harinya Ayah sama Sinta ini berencana untuk makan siang di luar Wak. Mengetahui Ayah dan Sinta yang mau pergi ini, Bude Sinta pun langsung bilang lah, "Dek," gitu, manggil bapak si Sinta kan, "Dek, kamu mau keluar ya? Kalau nggak ngerepotin, tolong dong Mbak titip dibeliin boneka kain itu ya. Boneka yang macam dibilang sama Pak Kadir kemarin. Mbak lagi banyak kerja nih, nggak sempat pula keluar-keluar. Minta tolong ya Dek ya," gitu. "Oh iya Mbak, tenang tuh, memang kami keluar juga mau cariin itu. Sekalian juga aku mau ngajak anakku makan di luar Mbak. Ya udahlah kami berangkat dulu ya," kata si bapak. "Oh iya Dek, makasih banyak ya Dek, hati-hati di jalan," kata si Bude. Dah tuh, pergilah keluar, pergi makan dulu. Nah, setelah Ayah dan Sinta menyelesaikan makan siang mereka, Ayah dan Sinta pun memutuskan untuk pergi ke sebuah pasar mencari boneka kain yang memang dititip sama Bude tadi. Kebetulan pasar itu juga dekat dari tempat makan mereka Wak. Dan setelah beberapa waktu mereka berkeliling-keliling di dalam pasar, mereka pun akhirnya menemukan sebuah ruko yang menjual berbagai jenis mainan anak termasuk boneka. Ayah dan Sinta pun langsung masuk ke ruko itu dan langsung mencari boneka kain ini Wak. Dan alhamdulillahnya dapat di situ. Ayah langsung lah bayar boneka itu kan. Nah, Sinta yang sejak kemarin sangat kegirangan dan sangat semangat mengajak Ayah untuk membeli boneka ini juga jadi ikutan senang Wak. Udah gede loh, udah ada 17 tahun, tapi waktu dapat boneka itu senang kali aku Nadia. "Udah ya Pak ya, nanti bonekanya biar aku aja yang bawa." Ya bawa lah. "Ngapa nak ini nih, udah besar pun suka boneka kali," gitu. Akhirnya Wak, dari ketika mereka masih berada di ruko sampai dengan balik ke rumah, Sinta lah yang terus memegang boneka itu. Dan sesampainya di rumah juga nih, selagi boneka itu masih belum mau dikubur, Sinta masih terus menyimpannya dan membawa boneka itu bersamanya. Entah kenapa Nadia, aku tuh macam gak mau dipisahkan sama boneka ini loh. Bahkan ketika malam pun awak dia udah besar, 17 tahun udah besar loh Wak. Udah mau kuliah itu ya kan. Bahkan udah kuliah mungkin. Tapi kalau misalnya udah tiba malam hari Nadia, aku tidur peluk boneka tuh, macam ku klonin boneka tuh. Dan sebenarnya pada saat itu Sinta ini juga udah ngerasa ada yang janggal, ada yang aneh sama diri dia sendiri Wak. Tapi dia memilih untuk mengabaikannya dan segera langsung ya udah beraktivitas seperti biasa aja. Cuma nggak tahu kenapa sebelumnya dia bukan penyuka boneka, baru itulah boneka yang ku peluk-peluk. Nah, di malam pertama ketika si Sinta ini memeluk boneka itu Wak, setelah Sinta tertidur, tanpa diduga-duga Sinta ternyata memimpikan sesuatu.
Kalian tahu apa? Pada saat itu Sinta bermimpi dia sedang berada di dalam kamarnya. Kamar yang lagi dia pakai buat tidur, kamar kakek nenek itu kan. Dan kebetulan di samping kasurnya itu memang ada kursi sama meja kayu gitu, Wak. Dan di atas meja tuh ada beberapa kaleng kue lebaran lah. Lalu di dalam mimpinya Sinta melihat dirinya sendiri lagi duduk di atas kasur. Duduk ya, bukan tidur. Dan yang membuat Sinta merinding adalah, di saat dia sedang duduk di sana, ternyata Sinta tuh nggak sendirian, Wak. Dia tampak sedang memperhatikan seorang anak perempuan yang lagi asik bermain di depan matanya. Nah, anak perempuan di dalam mimpinya si Sinta ini berwajah bule. Usianya sekitar 5 atau 6 tahun lah. Rambutnya model keriting gantung itu warna pirang. Dan anak tuh lucu kali, dia cantik, dia menggemaskan. Karena rambutnya kuncir dua gitu, Wak. Si anak itu menggunakan dress panjang selutut berwarna pink dan putih dengan model ya macam dress-dress zaman dulu lah. Tapi walaupun modelnya jadul, Sinta bilang, Wak, dress itu bagus kali. Tampak sangat cocok dan serasi dengan wajah anak perempuan yang juga terlihat cantik itu. Sinta nggak tahu nih siapa anak perempuan itu ya. Bukan sepupunya, bukan ponakannya. Karena memang mereka belum pernah ketemu, Wak. Dan setahu aku Nadia, aku tuh nggak punya saudara yang memiliki wajah bule macam anak tuh, nggak ada loh. Tapi meskipun mereka nggak saling kenal dalam mimpi itu, entah kenapa anak perempuan ini terlihat sangat ramah pada Sinta. Sambil asik berlarian ke sana dan kemari, anak ini sesekali berkata, kakak, ayo main, yuk main, kata. Menanggapi ajakan anak itu, Sinta cuma bisa tersenyum saja tanpa beranjak dari kasur. Ini kan duduk tuh di kasurnya tuh. Dia masih tetap duduk di kasur sambil terus memperhatikan gerak-gerik anak itu, hingga akhirnya mimpi itu pun tiba-tiba berakhir dan Sinta terbangun di kamarnya pada saat pagi tiba. Nah, pada saat bangun tidur ini dia belum sadar tuh, Wak, belum. Ya Sinta masih seperti biasa, masih ngucek-ngucek apanya, matanya macam belum terkumpul semua lah, nyawa baru bangun tuh kan. Lalu sambil sesekali menguap, tiba-tiba Sinta teringatlah dengan mimpi dia semalam. Sinta ngebatin, anak kecil di mimpi aku semalam tuh siapa ya? Kok aku nggak pernah nengok dia? Kata si Sinta dalam hati kan. Sinta terdiam bentar tuh, Wak. Anak kecil perempuan usianya 5-6 tahun. Siapa ya, wajahnya macam orang bule. Siapa tuh? Wajahnya bule. Keriting dia. Umurnya 5-6 tahun. Jangan-jangan itu anak kecil yang dimimpin bude aku tuh. Baru di situ Sinta tuh sadar, Wak. Waktu mimpi tuh nggak sadar, nggak ngeh dia tuh. Menyadari hal tersebut seketika Sinta pulang langsung terkejut, Wak. Kalau anak itu betul-betul anak yang ada di dalam mimpinya bude, terus kenapa dia tiba-tiba muncul juga di mimpi aku? Nah, meski keheranan dengan hal itu, Sinta memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin gara-gara aku masih teringat sama kisah itu, tanpa sadar masuk di dalam mimpi aku. Tapi udah, itu cuma kebetulan aja. Dan dia pun segera bangun dan bersiap-siap mandi karena kebetulan hari libur Idul Fitri itu juga udah mau selesai. Sinta harus balik lagi nih, Wak, ke Jawa Tengah dan sekolah seperti biasa. Nah, dah tuh singkat cerita, Sinta akhirnya kembali pulang ke Jawa Tengah, Wak. Dan ayah juga balik lagi ke Jawa Timur karena memang ayah bekerja dan menetap di sana toh. Nah, karena Sinta ini harus udah pulang duluan, Wak, alhasil dia yang nggak sempat melihat prosesi ketika boneka kain itu dikubur bersama dengan bunga-bunga seperti yang diinstruksikan sama Pak Kadir kan, Wak. Dia udah diharuskan balik dulu nih. Nah, terus, Wak, kurang lebih sekitar 2 hari kemudian setelah Sinta ini balik lagi ke Jawa Tengah, pada sore harinya ayah video call lah itu sama si Sinta. Awalnya ya udah, mereka hanya saling ngobrol biasa, tanya kabar, tanya lagi apa, dah makan apa belum, dan membicarakan hal-hal random lainnya lah. Sampai akhirnya Sinta yang masih penasaran dengan kelanjutan cerita tentang boneka itu nanyalah ke bapak, ayah, boneka yang kemarin kita beli itu udah dikubur apa belum? Katanya, oh udah dikubur, Nduk. Baru aja tuh kemarin malam kami ngubur dia. Terus gimana ya? Ceritalah ya, cerita. Ya udah gitu aja, sesuai arahan dari Pak Kadir, boneka itu dikubur dengan bunga-bungaan juga, sama wangi-wangian juga. Waktu itu bapak tengok, didoain juga kok. Nah, kemarin malam Pak Kadir sendiri yang memimpin proses penguburan itu. Oh, memangnya boneka itu dikubur di mana ya? Kok ada Pak Kadir juga? Pak Kadir emang sengaja datang, Dok. Boneka itu juga dikubur di kamarnya Bude Rumi, tepat di bawah kasurnya. FYI, lantai kamarnya Bude Rumi ini memang masih langsung tanah gitu loh, Wak. Nggak disemenin, nggak di keramik. Disitulah tuh langsung dikubur lah boneka kain sama bunga-bungaan itu kan. Oh gitu, ya sudahlah, alhamdulillah kalau memang sudah dikubur. Semoga setelah ini Bude Rumi pundaknya udah nggak sakit-sakit lagi. Dengan harapan ya udah nih, biar nyoh anak perempuan ini biar main sama boneka aja, nggak usah ikut-ikut aku bergelantungan di pundak gitu loh, Wak. Dan pada saat penguburan boneka ini selesai, Wak, Pak Kadir itu sempat bilang kalau ini semua apa yang mereka lakukan ini adalah untuk menghargai mereka yang tidak kasat mata. Apalagi ini kan yang minta macam ya dia kan anak kecil, jadi ya menurut Pak Kadir tidak ada salahnya mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati si anak kecil ini. Pak Kadir nambah lagi informasi, dia bilang kalau perempuan bule yang selalu muncul di mimpinya Bude Rumi ini mungkin
mungkin adalah anak yang dulunya hidup pada masa penjajahan Belanda. Tapi gimana kisah hidupnya Pak Kadir nggak tahu, Wak. Dia hanya bilang mungkin saja anak perempuan itu dulu tinggal di kawasan sekitar rumahnya nenek, dan dia juga meninggal di lokasi yang sama persis dengan dimana mereka mengubur boneka itu. Which is dimana itu, Wak? Di kamarnya Bude Rumi. Maka itulah dia jadi sering datang ke tempatnya Bude Rumi. Orang pertama kali ketemu juga di dapur Bude Rumi kan. Beberapa hari kemudian setelah boneka itu dikuburkan, Wak, semuanya berjalan baik-baik aja. Dan karena Sinta ini tinggal jauh dari Bude Rumi, alhasil dia nggak banyak mendengarkan kabar dari budenya. Apakah si anak kecil perempuan itu masih datang ke mimpinya Bude atau enggak? Apakah pundak kirinya Bude ini masih sakit atau enggak? Nggak tahu si Sinta. Dia nggak dengar update terbaru nih tentang hal itu kan, Wak. Nah, tapi yang membuat Sinta kemudian terkejut adalah justru kabar dari ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Wak, melalui voice chat WA, ayah ini bercerita tentang pengalaman dia yang janggal sekaligus juga membuat ayah ini terenyuh. Di mana secara mengejutkan ayah juga bermimpi bertemu dengan anak perempuan berwajah bule itu, Wak. Jadi ceritanya nih, Wak, ya, pada saat itu ayah kan lagi mimpi nih. Mimpinya sedang berada di dalam rumahnya kakek dan nenek. Di dalam mimpinya ayah itu, ayah sedang berjalan menuju ke dapur. Macam pertama kali mimpinya siapa? Mimpinya Bude Rumi. Ingat kalian kan? Nah, sesampainya di dapur, disitulah Wak, ayah melihat ada anak kecil perempuan berusia sekitar 5-6 tahun sedang berdiri membelakangi ayah. Anak ini macam tampak takut-takut gitu lah, Wak, menolehkan kepalanya ke belakang ke ayah. Ya sewajarnya anak kecil yang takut ketemu orang asing aja gitu kan. Nah, melihat hal itu dengan lembut, ayah mulai ngomong, kamu siapa, Cah Ayu? Sini, Nduk. Sepertinya Om tahulah siapa kamu. Ini dalam mimpi nih ya. Nah, mendengar ucapan ayah, seketika anak itu nggak takut lagi, Wak. Perlahan-lahan dibalikkannya badannya, dia pun berjalanlah mendekati ayah. Dan ketika dia sudah berdiri di depan ayah, tiba-tiba anak itu juga mengulurkan kedua tangannya, minta digendong juga. Ayah pun nggak keberatan, Wak. Ya refleks aja ya langsung gendong anak itu sambil bertanya nih, nggak langsung taruh di pundak, Wak, sambil nanya, nama kamu siapa, Nduk? Gitu. Dengan suara yang lucu dan menggemaskan, si anak ini jawab, Amira, Om. Tanya. Dan, Wak, itu adalah, udah merinding loh aku. Dan itu adalah momen pertama kali di mana mereka semua akhirnya tahu siapa nama anak itu. Namanya ternyata Amira, bukan dari Bude, Wak, dari ayah. Waktu ditanya Bude kenapa nggak tahu namanya, ya nggak ada scene Bude nanya nama di situ. Dalam mimpi itu ya udah jalan kayak gitu aja. Tapi setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya juga Bude tahu itu dari ayah kalau ternyata nama anak ini Amira. Balik lagi nih ya ke mimpinya ayah nih ya. Udah setelah saya Amira, Om, gitu kan. Gak lama setelah berkenalan ini, ayah pun menyuruh Amira untuk bermain dengan boneka yang memang sudah ayah belikan kemarin untuk dia. Dan secara mengejutkan, Wak, di mimpi itu lagi-lagi Amira ini tiba-tiba berlari menuju ke kamarnya Bude Rumi, ke tempat di mana boneka itu dikubur beberapa hari yang lalu, Sinta, kata papa. Di dalam mimpinya ini, Wak, lagi-lagi ayah melihat Amira meraba lantai tanah yang berada tepat di bawah kasurnya Bude. Jadi dia macam diraba-rabanya, ini kasur nih kan. Ini kasur, sorry. Ini kasur di tanah, dirabanya tuh, nggak digalinya, dirabanya. Terus, Wak, dengan ajaib muncul itu boneka tuh di permukaan. Nampak? Langsung diambil sama Amira, Wak. Amira membawa boneka itu bersamanya dan tidak lama kemudian dia duduklah itu sambil menatap ayah. Wajahnya senang kali Sinta, kata ayah. Ditengok-tengok ke ayah gini kan. Terus, Wak, diacungkannya jarinya dua kayak ini. Om, dua. Kata ayah nggak paham kan apa maksud Amira nih, dua apa nih, Duk? Kembali lagi, Wak, diacungkannya dua jarinya. Dua, Om, dua. Sambil ditunjuk-tunjuk ya bonekanya. Dua, Om, dua. Oh, Amira mau bonekanya dua. Sambil tersenyum lebar, Amira ngangguk. Ya Om, dua. Oh, tuman. Terus ya mungkin dalam hati, udahlah, doainlah Om dapat banyak rezeki ya, nanti Om belikan Amira boneka satu lagi ya, kata si Om. Mendengar jawaban ayah, Amira pun ya udah cuma ngangguk-ngangguk aja, Wak. Dan tidak lama kemudian mimpi itu pun berakhir dan ayah pun segera terbangun dari tidurnya. Itulah yang diceritain sama si Sinta kan. Nah, Sinta yang menyimak cerita dari ayah itu akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata tidak semua hantu-hantu atau mereka-mereka yang tidak kasat mata itu jahat ya, Nadia ya. Ternyata ada juga kok ini sosok macam si Amira ini yang murni hanya inginnya udah cuma pengen bermain aja. Sinta juga sempat nanya tuh, Wak, ke ayahnya mengenai kabar Bude Rumi. Gimana Bude Rumi? Nah, ayah cuma bilang udah Bude Rumi ya cuma sesekali aja kok memimpikan Amira, udah nggak tiap hari, udah nggak sesering dulu. Dan alhamdulillahnya pundak Bude Rumi ini juga udah nggak sakit.
sakit. Dan katanya Pak Kadir ini juga sempat cerita kalau boneka yang mereka kasih itu bukan untuk menyingkirkan Amira, melainkan supaya Amira ya punya teman bermain sendiri aja, supaya tidak terus-menerus mendatangi Bude Rumi. Pak Kadir juga bilang kalau Amira ini sebenarnya sudah menganggap Bude Rumi ini macam ibunya sendiri gitu loh, Wak. Orang udah bertahun-tahun kok dimimpikan Bude Rumi itu. Jadi memang agak susah kalau betul-betul dipisahkan mereka berdua nih Wak, kata Pak Kadir. Pokoknya selagi Amira ini tidak mengganggu dan Bude Rumi juga nggak kesakitan lagi, ya mereka akan tetap membiarkan Amira berada di situ gitu. Di situ. Tadi mimpi, tadi mana lah dia. Nah, jadi itulah Wak, kisah tentang sosok anak perempuan hantu Belanda bernama Amira. Sampai dengan cerita ini selesai Wak, sebenarnya juga masih belum terungkap nih. Sinta juga nggak menceritakan, Sinta juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Amira di masa ketika dia hidup. Cerita tentang pengalaman hidupnya dan apa yang terjadi ketika dia meninggal, semuanya masih menjadi misteri Wak. Mereka hanya menyimpulkan kalau mungkin dulu Amira ini pernah mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan semasa hidupnya. Itulah kenapa ketika bertemu sama Bude Rumi, Amira ini merasa sangat senang karena seperti menemukan figur seorang ibu gitu. Aduh, kalau udah cerita berkaitan anak sama ibu ini betul-betul kayak nggak kuat awaknya Wak, ya ikutan terenyuh cenah. Mungkin itu juga yang dirasakan sama Bude Rumi kan Wak. Makanya tiap kali bertemu Amira pasti Bude Rumi ini senang kali, dengan senang hati digendongnya. Walaupun tahu tuh habis bangun pundaknya sakit, besok ketemu digendong lagi. Dan melalui cerita ini Sinta juga menitip pesan pada kita semua untuk sejenak mendoakan Amira Wak. Semoga apapun yang terjadi sama si kecil Amira ini, Amira dapat menemukan jalannya untuk berpulang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.